Baik, di sini ada vaksin BCG Bio Farma. Di sini indikasinya untuk pemberian kekebalan aktif terhadap tuberkulosa. Lalu di sini juga ada cara pemberiannya itu sebelum disuntikan vaksin BCG harus dilarutkan terlebih dahulu dengan 4 ml pelarut NaCl 0,9%. Lalu melarutkan dengan menggunakan alat suntik steril dengan jarum panjang 5 ml. Lalu dosis pemberiannya itu 0,05 ml sebanyak 1 kali untuk bayi kurang dari 1 tahun. Nah, lalu selanjutnya disuntikan secara intrakutan di daerah lengan atas dengan menggunakan alat suntik dosis tunggal yang steril dan jarum suntik nomor 26. Lalu yang terakhir ada vaksin yang sudah dilarutkan harus digunakan sebelum lewat 3 jam. Nah, imunisasi BCG ini tidak menyebabkan reaksi yang bersifat umum seperti demam, tapi 1-2 minggu kemudian akan timbul indurasi dan kemerahan di tempat suntikan yang berubah menjadi pustula. Nah, kemudian pecah menjadi luka. Luka tidak perlu pengobatan. Nah, luka ini akan sembuh secara spontan dan meninggalkan tanda parut. Nah, kadang-kadang terjadi pembesaran kelenjar regional di ketiak atau di leher, terasa padat, tidak sakit dan tidak menimbulkan demam. Nah, reaksi ini normal dan tidak memerlukan pengobatan dan akan menghilang secara sendirinya. Nah, di sini tuh ada vaksin BCG atas Serum Institute of India. Jadi di sini tuh cuma ada pelarutnya aja, yang dimana untuk vaksin BCG-nya itu kami tidak menyediakan. Nah, lalu vaksin BCG Serum Institute of India ini manfaatnya ini adalah untuk kekebalan aktif terhadap tuberkulosa. Nah, untuk dosisnya ini 0,05 ml dosis pada intrakutan untuk bayi di bawah 1 tahun. Baik, selanjutnya di sini ada vaksin tetanus. Di sini juga ada manfaatnya. Vaksin tetanus pencegahan terhadap penyakit tetanus dan perlindungan terhadap tetanus pada ibu dan neonatal pada bayi baru lahir. Selanjutnya di sini ada pemberian cara obat atau dosisnya. Yang pertama itu, sebelum digunakan vaksin tetanus ini harus dikocok terlebih dahulu agar suplemensinya itu menjadi homogen. Terus ada sebelum disuntikan, kondisikan vaksin ini hingga mencapai suhu kamar gitu. Terus selanjutnya itu disuntikan secara intramuskular atau subkutan dengan dosis 0,5 mg pada 1/3 lengan atas bagian kiri atau kanan. Di sini juga ada cara pemberiannya. Yang pertama itu saat pertama kali terinfeksi atau secepatnya pada masa kehamilan. Lalu yang kedua, setidaknya 4 minggu setelah melakukan imunisasi TT1, yaitu durasinya itu 1-3 bulan. Lalu yang ketiga, setidaknya 6 bulan setelah TT2 atau kehamilan selanjutnya, yaitu durasinya itu sekitar 5 tahun. Selanjutnya itu 1 tahun setelah melakukan imunisasi TT3. Kehamilan selanjutnya, yaitu durasinya itu dalam 10 tahun. Selanjutnya itu 1 tahun setelah imunisasi TT4 atau kehamilan selanjutnya. Durasinya itu jangka waktu yang lebih lama. Baik, di sini ada hepatitis B, yaitu di mana indikasinya ini untuk pemberian kekebalan aktif terhadap infeksi yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Terus juga imunisasi ini juga tidak dapat mencegah infeksi virus lain seperti virus hepatitis A atau C yang diketahui dapat menginfeksi hati. Terus kemudian di sini cara pemberiannya ini sebelum digunakan ini vaksin ini harus dikocok terlebih dahulu karena agar suspensinya menjadi homogen. Nah, sebelum disuntikan pastikan dulu kondisi vaksin ini mencapai suhu ruang. Nah, terus juga vaksin ini juga disuntikan dosisnya ini sebanyak 0,5 ml atau 1 buah HB PID. Terus juga disuntikannya ini secara intramuskuler di bagian atas paha luar. Nah, terus kemudian dosis pertamanya ini dia diberikan pada usia 0 sampai 7 hari. Terus kemudian dosis berikutnya diberikan interval 4 minggu atau 1 bulan. Nah, terus kemudian di sini ada efek sampingnya juga, di mana efek sampingnya ini reaksi lokal seperti kemerahan, bengkak, terus juga kayak kemerahan di tempat penyuntikan, terus juga reaksi yang bersifat ringan, biasanya itu dia tuh hilang selama 2 hari. Baik, selanjutnya di sini ada vaksin polio. Vaksin polio itu untuk pemberian kekebalan aktif terhadap poliomielitis. Cara pemberiannya sebelum digunakan pipet penetes harus dipasangkan pada vial vaksin, diberikan secara oral melalui mulut. 1 dosis adalah 2 tetes sebanyak 4 kali dosis pemberian dengan interval dosis minimal 4 minggu. Setiap pembuka vial baru harus menggunakan penetes atau dropper yang baru. Posyandu, vaksin yang sudah terbuka tidak boleh digunakan lagi untuk hari berikutnya. Di unit pelayanan statis, vaksin polio yang telah dibuka hanya boleh digunakan selama 4 minggu. Dengan ketentuan vaksin belum kadaluarsa, vaksin disimpan dalam suhu 2 derajat sampai 8 derajat Celcius, tidak pernah terendam air.
sterilitasnya terjaga, VVM-nya masih dalam kondisi A atau B. Untuk efek sampingnya, untuk vaksin polio ini tidak terdapat efek samping. Di sini ada vaksin DPT HB-HIB. Nah, di sini indikasinya itu vaksin ini digunakan untuk pencegahan terhadap difteri, tetanus pertusis atau batuk kerjan, lalu hepatitis B dan infeksi Haemophilus influenza tipe B secara simultan. Lalu di sini ada cara pemberiannya juga. Vaksin ini harus disuntikan secara intramuskular atau IM pada paha bagian luar untuk bayi dan lengan atas luar untuk anak-anak yang lebih tua. Nah, lalu penyuntikan ini sebaiknya dilakukan pada anterolateral paha atas, lalu penyuntikan pada bagian bokong anak dapat menyebabkan luka saraf skiatik dan tidak dianjurkan. Nah, lalu suntikan ini tidak boleh diberikan ke dalam kulit karena meningkatkan reaksi lokal. Nah, satu dosis anak itu adalah 0,5 mili. Lalu sebelum vaksin dipergunakan, periksa dulu label VBM-nya. Nah, efek samping dari DPT HB-HIB ini reaksi lokal dan sistemik ringan umumnya sering terjadi. Nah, lalu seperti reaksi lokalnya itu sementara seperti bengkak, nyeri, kemerahan pada lokasi suntikan disertai demam dan dapat timbul dalam sejumlah besar kasus. Nah, di sini juga ada vaksin HIV itu ditoleransi dengan baik, yaitu jika reaksi lokal dapat terjadi dalam 24 jam setelah vaksinasi, di mana penerima vaksin dapat merasakan nyeri pada lokasi penyuntikan. Nah, reaksi ini biasanya bersifat ringan dan sementara. Jadi di sini tuh ada vaksin campak yang dimana manfaatnya ini untuk pemberian kekebalan aktif terhadap penyakit campak. Lalu untuk cara pemberiannya ini, sebelum disuntikan vaksin campak ini harus dilarutkan terlebih dahulu yang berisi 5 mili pelarut cairan aquabides. Nah, untuk dosisnya ini ada 0,5 mili yang disuntikan secara sekutan pada lengan kiri atas pada usia 9 bulan atau booster, lalu pada usia 6-7 tahun kelas 1 SD, lalu setelah check up atau campak itu pada anak sekolah dasar kelas 1 sampai kelas 6. Vaksin campak yang digunakan atau yang sudah dilarutkan itu hanya boleh digunakan maksimumnya 6 jam. Lalu untuk efek sampingnya ini, beberapa pasien dapat mengalami demam ringan atau kemerahan selama 3 hari yang dapat terjadi 8-12 hari setelah vaksinasi.